Pemirsa, tim nasional Indonesia terus menjalani latihan untuk mematangkan persiapan jelang laga krusial ketiga Grup C menghadapi Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala 2026 atau Piala Dunia 2026 maksud kami zona Asia pada Kamis mendatang. Seperti apa sebenarnya kekuatan dari timnas Indonesia sekarang dalam menghadapi Bahrain? Langsung saja kita tanyakan kepada Bung Kusnaidi. Selamat sore Bung Kus. Selamat sore. Baik. Bung Kus, ini melihat komposisi pemain Indonesia saat ini, bagaimana peluang kita menghadapi Bahrain? Apakah ada kemungkinan kita untuk dapat menang melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia ini? Iya. Silakan. Ya, sekarang memang orang berpikir bahwa kita sudah kedatangan dua pemain baru. Diharapkan itu akan mengubah situasi dan membuat Indonesia dengan mudah bisa meraih dua kemenangan away ke kandang Bahrain dan China. Tapi menurut saya realitanya tidak akan semudah itu ya. Meskipun Indonesia memang benar menjadi lebih kuat dengan kedatangan pemain sekelas Miss Hilger, kedatangan pemain sekelas Eliano, tapi bukan berarti akan semudah membalikkan telapak tangan untuk menghadapi tim sekelas Bahrain dan China. Secara peringkat dua tim itu masih di atas kita. Kemudian juga bermain di level akhir di kualifikasi ini sampai putaran ketiga, itu juga merupakan pengalaman baru bagi sebagian besar pemain kita. Karena itu saya pikir kalau saya secara pribadi melihat bahwa peluang kita untuk meraih dua kemenangan beruntun itu bukan hal yang mudah. Yang paling realistis adalah paling tidak bisa meraih 2 poin dari pertandingan ke kandang Bahrain dan China. Syukur-syukur bisa pulang dengan 4 poin. Oke, jadi bermain imbang saja sudah bagus gitu ya, kurang lebih ya Bungkus ya. Tapi begini Bungkus, kalau kita melihat terutama lawan Bahrain. Ya, oke. Tapi kalau kita melihat dua pemain anyar skuad Garuda, Miss dan Eliano ini apakah akan memberikan warna yang berbeda dalam pertandingan nanti melawan Bahrain atau seperti apa? Iya, jadi secara umum sebetulnya pelatih tidak akan dengan mudah melakukan perubahan formasi meskipun kedatangan dua pemain baru ya. Kalau tidak ada kasus khusus, di lini belakang itu mungkin tidak akan berubah. Masih akan terdiri atas Rizky Ridho di kanan, kemudian di tengah ada Jai Ijes, di kiri Justin Hubner. Cuma persoalannya kan sekarang Justin tidak bisa bermain, sehingga ada kekosongan di salah satu posisi di lini belakang. Disitulah ada kemungkinan Miss bisa langsung bermain sebagai pemain yang menggantikan posisinya Justin. Nah itu saya pikir opportunity-nya bagi Miss adalah tidak adanya atau absennya Justin Hubner. Tapi bagi Eliano sangat mungkin dia harus menunggu dulu. Babak pertama mungkin bermain sebagai pemain pengganti dulu, melihat dari bangku cadangan permainan teman-temannya, dan di saat yang tepat mungkin babak kedua dia baru akan dimainkan, atau bahkan mungkin di pertandingan kedua. Jadi kehadiran pemain baru itu tidak akan serta-merta membuat pelatih langsung membongkar susunan pemain yang sudah ada. Itu jarang terjadi biasanya. Baik, lalu bagaimana dengan kekuatan line up dari Bahrain yang berada di peringkat ke-76 ini? Silakan, Bungkus. Nah, yang menarik memang Bahrain ini secara tim sebetulnya tidak memiliki pemain-pemain depan yang luar biasa ya. Pemain seperti Jassim, Hamid, itu kalau kita lihat caps-nya itu kan rata-rata sudah di atas 50. Tapi jumlah golnya itu rata-rata masih di bawah 10. Ada yang baru 6, ada yang baru 9. Artinya mereka ini bukan tipikal tim yang sangat produktif ya, seperti halnya Jepang atau Korea Selatan. Jadi kita mungkin dari sisi itu sedikit diuntungkan oleh fakta bahwa Bahrain tidak punya striker yang betul-betul haus gol. Sementara Indonesia memiliki pertahanan yang sudah teruji, bisa menahan imbang Australia tanpa gol, bisa menahan imbang Arab Saudi dengan hanya kebobolan 1 gol. Itu artinya menunjukkan pertahanan kita punya kualitas yang baik, kerjasama tim yang baik, dan pertahanan yang cukup solid dengan adanya kiper yang tangguh sekelas Martin Paes. Nah ini saya pikir peluang bagi kita untuk mendapatkan poin menjadi sangat besar dengan gambaran seperti itu. Nah persoalannya adalah apakah dengan pertahanan yang kuat kemudian kita bisa maksimalkan menjadi kemenangan dengan mengalahkan lawan pada saat kita tidak punya pemain depan yang betul-betul konsisten mencetak gol. Nah bagaimana dengan kekuatan tengah dan belakangnya Bahrain sendiri? Tadi kan depannya kurang mantap lah untuk melakukan penetrasi gitu. Tapi bagaimana dengan lini tengah dan lini belakang dari Bahrain ini? Apa yang harus diantisipasi oleh timnas? Ya, jadi keuntungannya Bahrain ini sebagian besar pemain itu kan bermain di liga yang sama ya, karena mereka mayoritas pemain yang main di kompetisi domestik. Bahkan sebagian besar juga berasal dari 2 klub besar di Bahrain. Ada klub Al Rifa, ada klub Al Muharraq, ada juga memang yang berasal dari Manama. Ada memang yang main di luar Bahrain tapi masih di sekitar Timur Tengah. Karena itu mereka secara kolektivitas kerjasama tim menjadi sangat baik. Itu kelebihannya. Nah itu nanti pada saat kita berhadapan dengan Bahrain, mungkin persoalannya adalah di lini tengah mereka akan lebih menguasai permainan. Mereka akan lebih mendominasi karena kerjasama timnya sudah lebih solid. Nah ini yang menjadi tantangan bagi pemain-pemain tengah kita, entah itu Tom Hai, entah itu Nathan, untuk bisa mengimbangi.
Oke, itu yang harus diantisipasi oleh Timnas Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Bungkus atas waktunya sudah bergabung sama kami di Karpet Sehat selalu.